Berita Persija Jakarta. Di video kali ini, admin akan membahas pertandingan Persija Jakarta versus Borneo dan admin ingin mengkritik Alano. Persija kandas di rumah sendiri, kembali memimpin, kembali bungkus poin. Persija 2 kali berhasil unggul lewat gol matang Gustavo Almeida dan tendangan jarak jauh Fabio Calonego. Namun 2 kali juga kebobolan balasan Borneo. Bukannya menjaga keunggulan, Makan Kemayoran terlihat kehilangan fokus setelah mencetak gol. Di level papan atas seperti ini, mentalitas mempertahankan keunggulan bukan hal yang bisa ditawar. Konsistensi yang mengkhianati ambisi juara. Tim ini datang ke laga dengan motivasi tinggi untuk menempel puncak klasemen. Sayangnya, hasil imbang 2-2 membuat Persija gagal memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen. Saat peluang juara masih terbuka, seharusnya hasil kandang seperti ini jadi 3 poin wajib, bukan sekadar 1 poin. Efek kelemahan mental di akhir laga. Gol penyama dari Borneo lahir di menit 90 tambah 4. Momen ketika seharusnya Persija lebih disiplin dan defensif. Alih-alih meredam serangan, lini belakang tuan rumah terkesan crunch time, panic mode, memberi ruang untuk lawan. Ini bukan sekadar taktik, tapi soal psikologi bertahan, peluang emas yang terbuang. Menurut pelatih Mauricio Souza, timnya sejatinya menciptakan banyak peluang emas namun gagal dikonversi jadi gol. Peluang-peluang terbuang tadi. Jadi bayangan besar dari laga ini unggul 2 kali tapi tetap tak menang. Sementara rival-rival terus mengumpulkan poin. Kesimpulan kritik. Persija tak hanya gagal menang, tapi juga gagal tampil sebagai tim yang paham bagaimana caranya memenangkan laga besar di kandang sendiri. Lini serang tampil produktif, tapi efisiensi penyelesaian akhir dan disiplin defensif akhir laga masih jauh dari ideal. Mental juara tak sekadar mampu mencetak gol, tapi juga mampu mempertahankan keunggulan sampai peluit akhir. Dan yang terakhir, admin akan mengkritik Alano. Kita nggak usah muter-muter. Alano absen lawan Dewa United bukan karena cedera, bukan karena strategi pelatih, bukan karena rotasi, tapi karena akumulasi kartu kuning lagi. Dan ini bukan kejadian sekali 2 kali. Ini pola, dan pola itu mulai ganggu stabilitas Persija Jakarta. Kalau kita mau jujur, ini bukan cuma soal 1 pemain kena kartu. Ini soal disiplin, soal kontrol emosi, soal kedewasaan, dan kalau nggak dibahas sekarang, ini bisa jadi bom waktu buat ambisi musim ini. Agresif itu bagus, ceroboh itu beda. Alano punya satu hal yang nggak bisa dipungkiri, nyali. Dia nggak takut duel, dia nggak takut adu badan, dia nggak takut ribut di lapangan. Masalahnya apa? Nggak semua duel harus dimenangkan dengan tackle. Nggak semua keputusan wasit harus diprotes. Nggak semua emosi harus diluapkan. Ada momen di mana pemain besar itu kelihatan bukan karena dia paling keras, tapi karena dia paling tenang. Alano sering terlihat tackle sepersekian detik terlambat, tarik-tarikan, nggak perlu di tengah lapangan, protes dengan gestur berlebihan, dan wasit tinggal angkat kartu. Kalau ini kejadian sekali, oke. Kalau jadi kebiasaan, itu masalah. Tim besar nggak boleh kehilangan pemain karena emosi. Absen lawan Dewa itu bukan sekadar, ya udah, main tanpa dia, itu efek domino. Tanpa Alano, opsi penetrasi berkurang. Lawan lebih berani naik, beban, kreativitas, pindah ke pemain lain. Dan semua itu terjadi bukan karena faktor luar, tapi karena akumulasi kartu. Tim besar biasanya kehilangan pemain karena cedera berat, jadwal padat, rotasi demi kebugaran. Tapi kehilangan pemain karena kartu yang sebenarnya bisa dihindari, itu bikin geling-geling kepala. Ini soal mental, bukan skill. Skill Alano nggak perlu diragukan. Dia bisa buka ruang, pecah pertahanan, menang duel 1 lawan 1, tarik 2-3 pemain lawan. Tapi pertanyaannya sekarang bukan soal bisa atau nggak bisa. Pertanyaannya, bisa konsisten nggak? Apa gunanya tampil heroik di 2 laga, kalau laga penting berikutnya malah nonton dari tribun? Sepak bola modern itu bukan cuma soal highlight, tapi soal availability. Dan kalau tiap beberapa pekan harus deg-degan, takut akumulasi, itu artinya ada yang salah dalam manajemen emosi, pola yang mulai terbaca. Coba perhatikan polanya. Saat tensi naik, saat keputusan wasit nggak sesuai harapan, saat duel makin keras, Alano cenderung over. Dan lawan pun tahu itu. Kalau lawan tahu 1 pemain gampang terpancing, mereka akan provokasi, tekan terus di sisi dia. Cari momen supaya dia bikin pelanggaran.
Dan begitu kartu keluar, permainannya berubah. Pemain yang sudah pegang kartu jadi setengah hati. Tekelnya ragu, pressingnya turun, dan tim kehilangan intensitas. Persija lagi butuh stabilitas, bukan drama. Musim ini Persija lagi kejar momentum. Setiap poin penting, setiap laga krusial. Dan dalam situasi kayak gini, detail kecil jadi pembeda. Tim juara itu disiplin, fokus, nggak buang energi untuk hal sia-sia. Kalau kartu kuning terus jadi cerita berulang, itu bukan cuma statistik, itu kebiasaan. Dan kebiasaan buruk di momen penting bisa bikin musim buyar. Kartu kuning itu bukan trofi. Kadang ada pemain yang merasa kartu itu bukti. Gue kerja keras, tapi buat pemain ofensif, terlalu sering kena kartu, bukan tanda kerja keras. Itu tanda salah timing, salah keputusan, salah kontrol emosi. Apalagi kalau kartunya bukan karena menyelamatkan gol, bukan karena situasi darurat, tapi karena duel yang sebenarnya bisa dihindari. Tim gak butuh pahlawan sesaat yang berujung absen. Tim butuh pemain yang bisa diandalkan setiap pekan. Absen lawan Dewa harus jadi tamparan. Laga lawan Dewa itu penting, dan saat tim butuh opsi terbaik, Alano nggak ada di lapangan. Itu harusnya jadi momen refleksi. Karena kalau pola ini terus berulang, akumulasi lagi, absen lagi, ritme tim terganggu lagi. Lama-lama, orang nggak lagi bicara soal dribblenya. Yang dibahas cuma kena kartu lagi nggak ya minggu ini? Dan itu reputasi yang berbahaya. Kalau mau jadi pembeda, harus naik level. Alano punya kualitas untuk jadi pembeda. Bahkan bisa jadi pemain kunci musim ini. Tapi pembeda itu bukan cuma soal skill, pembeda itu soal kedewasaan. Pemain level atas tahu kapan harus turunkan tempo. Diam saat diprovokasi. Lepaskan duel yang nggak penting. Kalau setiap emosi dituruti, yang rugi bukan cuma diri sendiri, yang rugi satu tim. Ini kritik bukan serangan. Kritik ini bukan buat menjatuhkan, justru karena ekspektasi tinggi. Kalau Alano pemain biasa, mungkin orang nggak peduli. Tapi karena dia punya potensi besar, maka standar juga tinggi. Dan standar pemain inti di klub sebesar Persija jelas bukan. Main bagus tapi sering absen. Standarnya bisa diandalkan di momen paling penting. Pilihannya ada di tangan Alano. Musim belum selesai, masih ada banyak laga, masih ada kesempatan membalikan opini. Tapi pilihannya jelas. Mau dikenal sebagai winger cepat dan dewasa atau pemain agresif yang langganan kartu. Karena kalau pola ini nggak berubah, masalah yang sama akan terus muncul. Dan di level persaingan papan atas, kesalahan kecil bisa bikin selisih besar. Absen lawan Dewa harusnya bukan sekadar catatan statistik. Itu alarm. Alarm bahwa kontrol emosi harus dibenahi, disiplin harus ditingkatkan, fokus harus dijaga. Karena kalau tidak, bukan cuma satu laga yang hilang, tapi bisa jadi satu musim. Dan di klub sebesar Persija, nggak ada ruang untuk drama yang berulang. Kesimpulan video ini, hasil seri lawan Borneo bukan cuma soal angka 2-2. Itu cermin bahwa Persija Jakarta masih punya masalah yang belum selesai, mental mengunci laga dan kontrol emosi. Unggul 2 kali tapi gagal. Menang itu bukan sial, itu soal fokus yang bocor di momen krusial. Tim dengan mental juara tahu caranya memperlambat tempo, mematikan ritme lawan, dan menutup pertandingan tanpa drama. Kalau setiap keunggulan selalu bikin deg-degan sampai peluit akhir, berarti ada yang salah di kepala, bukan di kaki. Dan soal Alano, kualitasnya jelas, tapi kualitas tanpa kontrol cuma jadi risiko. Terlalu sering kartu, terlalu mudah terpancing, dan akhirnya absen di laga penting. Tim besar butuh pemain yang bisa diandalkan setiap pekan, bukan yang bikin was-was setiap kali sudah pegang satu kartu. Kalau pola ini terus berulang, masalahnya bukan lagi taktik, masalahnya mentalitas dan kedewasaan. Persija punya skill untuk bersaing, tapi kalau emosi masih lebih cepat dari keputusan, dan fokus hilang di menit akhir, mimpi juara bakal terus terasa dekat, tapi nggak pernah benar-benar digenggam. Sekarang pilihannya simple, naik level atau terus terjebak di drama yang sama.